Rakernas 2021, berbakti tanpa henti. Salam Pramuka. Kakak-kakak, adik-adik dan Nanda Siaga, pada kesempatan kali ini di Sanggar Diskusi, Kak Mara akan berbincang-bincang bersama Kak Guritno, Kepala Pusat Informasi Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Halo Kak Guritno. Halo Kak Mara, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri kabarnya bagaimana nih? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semangat! Semangat terus ya. Nah, kakak-kakak, adik-adik dan Nanda Siaga, saksikan channel YouTube Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Nah, kebetulan pada kesempatan ini Kak Mara akan berbincang-bincang bersama Kepala Pusat Informasi Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Wah, langsung aja deh. Kak, sebenarnya kalau Kak Pusinfo sendiri itu tugasnya apa saja sih, Kak? Oke. Mungkin saya jelaskan dari awal ya, bahwa Pusinfo itu adalah organisasi pendukung dari Kuartir. Jadi Pusinfo itu seharusnya ada di tingkat nasional sampai tingkat ranting di semua jajaran Kuartir. Pusinfo ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, tercantum dalam pasal 32 tentang organisasi pendukung. Kemudian diperkuat oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terbaru yang tahun 2018 itu ada di pasal 38 dan di pasal 43 tentang pusat informasi. Begitu Kak Wara. Baik, nah Kak, berarti ini kan memang kita sebagai anggota pramuka juga harus pintar ya Kak, memilih informasi-informasi yang saat ini bermunculan. Namun Kak, terkadang ada saja gitu kan informasi yang lebih kayak hoax. Bagaimana sih Kak? Mungkin ada tips dari Kakak untuk menghindari mana informasi-informasi yang harus kita sharing dan mana yang ya udahlah ini cuma hoax doang gitu. Ya, sejak era informasi tak terbatas di era digital seperti ini, era medsos dan sebagainya, dunia dalam genggaman, semua umur bisa mengakses peristiwa atau kejadian apapun. Betul. Dari belahan bumi manapun. Akhirnya semua tanpa disadari kurang memiliki kewaspadaan terhadap filter informasi. Artinya informasi-informasi yang didapat itu seringkali tidak disaring terlebih dahulu, lalu begitu saja di-sharing gitu. Jadi sebelum sharing sebaiknya disaring dulu, supaya informasi yang kita dapat, kalau memang itu tidak bermanfaat, tidak lebih luas lagi beredarnya. Kalau bermanfaat untuk orang banyak, silahkan di-share lagi. Begitu Kak Mara. Oke, nah lalu Kakak sendiri bagaimana nih Kak untuk memberikan informasi-informasi agar informasi khususnya kita dari pusat ya kayak bisa tersampaikan kepada yang ada di daerah. Ya. Pusinfo sendiri sifatnya paralel ya, artinya tidak hanya dari pusat ke daerah, tapi juga membagikan informasi dari daerah ke daerah lain. Walaupun itu bisa dilakukan langsung lewat media sosial atau lewat apapun dari daerah ke daerah, tapi informasi yang kita lakukan selama ini dua arah. Kita menyampaikan informasi yang berasal dari pusat, dari nasional ke kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting. Tapi kita juga menggali informasi apa yang terjadi di ranting, di cabang, di daerah untuk disampaikan kembali kepada seluruh anggota gerakan pramuka di Indonesia. Artinya tidak hanya satu arah, tapi dari berbagai macam arah kita menampung informasi. Apalagi nanti setelah Rakernas ini, insya Allah kita akan selenggarakan rapat koordinasi Pusinfo dalam rangka pertama menyusun Jukran Pusinfo. Agar pelaksanaan kegiatan atau tata kelola organisasi Pusinfo seragam dari pusat sampai daerah, sampai tingkat ranting. Nah, sekarang ini kan media sosial banyak sekali ya Kak ya. Mungkin ada tips dari Kakak bagaimana sih cara kita yang benar untuk menggunakan media sosial? Media sosial itu berguna untuk berinteraksi. Betul. Dengan siapapun, dimanapun, untuk kepentingan apapun. Yang pasti hanya ada satu tujuan, yaitu tujuan positif. Kalau media sosial digunakan untuk kepentingan negatif,
rasanya sia-sia kita menggunakan media sosial. Lebih baik tidak usah pakai, karena itu banyak yang akhirnya karena ketakutan, oh saya nggak mau pakai media sosial, saya nggak punya akun Facebook, saya nggak punya akun Instagram, nggak punya Twitter, bahkan ada yang nggak mau pakai WhatsApp karena katanya WhatsApp itu pusat peredaran hoax ya. Apa-apa di-share, apa-apa dibagikan tanpa disaring dan terlebih dahulu. Akhirnya itu lebih baik kalau memang mau menggunakan media sosial, gunakanlah untuk tujuan positif apapun itu. Kalau memang tidak siap, saya rasa pilihan yang bijaksana juga kalau memang tidak mau pakai media sosial gitu. Oke, nah kakak-kakak, adik-adik dan Nanda Siaga juga kita harus pandai ya bermedia sosial, karena sekarang itu anak kecil juga sudah pandai ya Kak ya dalam menggunakan gadget dan juga dalam bermedia sosial. Nah Kak, lalu nih Kak, terkait dengan masih seputar media sosial ya Kak, sebenarnya ada cara khusus nggak sih Kak supaya seperti anak-anak, maaf nih sekarang kan sudah menggunakan gadget, seperti anak-anak tuh baiknya menggunakan media sosialnya yang mana gitu Kak? Kalau dikatakan baik yang mana, kalau masih anak-anak sebetulnya seharusnya tidak punya atau tidak pegang gadget sendiri, bahkan kalau bisa tidak punya akun sendiri. Kalaupun punya akun atas nama anak itu harus punya adminnya itu orang tua. Oke. Jadi semua tindak tanduk anak-anak di media sosial itu dikontrol orang tua. Artinya walaupun dia punya akun media sosial atas nama anak tersebut, tapi dia bukan sebagai admin utama tetap orang tua. Kalau dia sudah cukup umur, sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, boleh. Orang dewasa saja yang sudah cukup umur, banyak yang tidak bisa bijak menggunakan media sosial, apalagi anak-anak gitu. Betul. Jadi sebaiknya anak-anak kalau punya akun media sosial dikontrol oleh orang tuanya. Kontrol oleh orang tua itu adalah salah satu alternatif yang sangat baik. Nah Kak, kita kembali ke hashtag kita, setiap pramuka adalah pewarta. Ya. Oke, ini mungkin apa ya, ada maksud dari hashtag tersebut, mungkin kakak bisa berbagi gitu supaya. Ya. Setiap pramuka adalah pewarta adalah hashtag yang digaungkan sejak kepengurusan Warnas 2018-2023 ya. Betul. Kalau periode sebelumnya setiap pramuka adalah kantor berita. Kalau kantor berita mungkin lebih luas ya, lebih besar karena itu lembaga. Tapi setiap pramuka, seperti halnya banyak orang sekarang, setiap manusia itu adalah pewarta. Jadi ada profesi wartawan yang memang pekerjaannya mengabarkan, menggali informasi dengan rujukan atau tata kelola yang semestinya yang diatur dalam kode etik jurnalistik. Tapi setiap orang juga bisa jadi wartawan, bisa jadi pewarta. Mewartakan apa? Mewartakan tentu yang positif. Kalau dalam hal pramuka, bahwa setiap pramuka adalah pewarta, mewartakan semua aktivitas gerakan pramuka. Saya yakin setiap aktivitas gerakan pramuka itu semuanya positif. Jadi kalau pramuka mewartakan kegiatan pramuka udah pasti positif. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang pewarta, berarti setiap orang, siapa saja bisa menjadi pewarta. Terkadang gini Kak, aduh saya nggak bisa nulis, aduh saya bingung gitu loh, menyusun kata-kata atau kalimat yang bisa kita share atau kita bagikan kepada semua orang. Nah mungkin ada tips juga nih dari kakak, karena kakak ini juga kan luar biasa, wartawan. Biasa di luar. Biasa di luar. Wartawan itu kan tidak hanya menulis, ada wartawan tulis, wartawan foto, wartawan video. Gunakan passion atau keahlian yang memang dikuasai untuk mewartakan apapun yang terjadi. Kamara mungkin sering lihat video-video viral menginformasikan kejadian peristiwa yang akhirnya juga digunakan rujukan oleh media konvensional sebagai berita. Itu kan bentuk bahwa seseorang itu berhasil mewartakan sebuah peristiwa hanya dengan video durasi berapa detik, berapa menit, tapi seluruh dunia bisa tahu. Jadi itulah salah satu manfaat gadget dan media sosial, mewartakan kepada orang banyak hal-hal yang memang berguna itu. Jadi tidak harus menulis. Kalau menulis, saya rasa semua orang bisa ya. Semua orang asal bisa melek huruf, dibiasakan menulis satu kalimat, dua kalimat, lama-lama satu paragraf, lama-lama satu tulisan itu satu halaman, lama-lama kalau sering dilakukan juga pasti bisa.
terbiasa. Kamara dulu waktu kecil sering curhat di buku harian kan? Iya. Nah, itu kan kebiasaan menulis. Iya, oke, baik kakak-kakak, adik-adik dan Anda siaga. Berarti ketika kita memberitakan informasi-informasi bukan hanya saja dalam bentuk tulisan, namun juga bisa melalui video. Biasanya sekarang itu kan dari adik-adik siaga dan semua ini sudah pintar ya kak ya. Iya. Misalkan, hai saya sedang berada di sini, oh, mungkin itu lebih Aku lagi makan nih. Gitu. Iya, Jadi, sedang ada kejadian ini nih. Mungkin salah satunya seperti itu. Baik, terima kasih Terima Kak kasih, Guritno sama-sama, atas Kamara. waktunya di Sanggar Diskusi kali ini. Sangat menarik wawancara kita karena terkait dengan informasi yang harus kita sebarkan. Iya, kakak-kakak bisa memberikan informasi yang apa ya, kayak pokoknya bukan hoax deh. ya, yang informasi yang berguna dan positif. Iya, dan mungkin Kak Guritno ada tips sehat nggak sih dari Kak Guritno sendiri di masa pandemi seperti ini, Kak? Kalau saya tips sehatnya yang pertama tidak stres, Tidak stres. selalu riang gembira, makan jangan sampai lupa. Kalau memungkinkan menambah multivitamin dan yang pasti pikiran positif ya, pikiran positif, jangan stres. Baik, terima kasih kakak dan terima kasih juga untuk kakak-kakak, adik-adik dan Anda siaga. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar channel YouTube kami, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dan jangan lupa juga follow Instagram Kuarnas Gerakan Pramuka. Saya Mara, terima kasih dan salam Pramuka. Salam.